Shalom Kakak Nicole. Shalom Kakak Lindung. Apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Ada beberapa hal penting yang kita perhatikan. Apa itu Kak? Yang pertama adalah kita berpakaian seperti kita pergi ibadah ke gereja. Seperti Seperti Nicole. saya. Iya. Dan yang kedua, membawa Alkitab. dan yang ketiga adalah Kakak boleh ibadah sambil pegang handphone gak? tidak boleh. Boleh sambil baring Tidak boleh adik-adik. atau sambil makan? Apalagi tidak boleh. Yang mana yang boleh Kak? Yang boleh adalah kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir, bahkan sampai doa berkat. Nah, adik-adik, hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Sebelum kita ibadah, kita siapkan hati kita untuk Tuhan Yesus dan kita mau berdoa bersama-sama dipimpin Kakak Nicole. Tuhan Yesus, kami memuji namamu Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Kau berkati Tuhan Yesus biar menjadi berkat bagi kami. Kau baik Tuhan Yesus, ya amin. Salam adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin,
kita bersatu dalam doa adik-adik semuanya. Tutup matanya dalam nama Yesus. Kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami lebih lagi mau siapkan hati kami untuk memuji Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan, melalui pujian kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Lompat, melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat sampai ke Kanaan. Sama-sama menari kita, nari ke Kanaan, ku menari ke Kanaan, ku menari ke Kanaan, ku menari sampai ke Kanaan. Ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari sampai ke Kanaan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Marilah kita semua bergabung dalam doa syafaat ini. Ya Tuhan Yesus, kami semua bergabung di sini. Semua hati kita dan pikiran kita sekarang menuju kepadamu. Terima kasih yang telah apa yang Engkau berikan selama masa-masa ini. Pelajaran-pelajaran firman-firman-Mu yang datang dari mulut-Mu sendiri diberikan kepada para pendeta kami dan diberikan langsung kepada kami semua. Terima kasih ya untuk menjaga keluarga kami semua dari pandemi ini yang membunuh banyak dari umat manusia, tetapi Engkau memberkati kami semua yang ada di sini, melindungi kami, menyayangi kami seperti kita adalah anak-anak-Mu tersendiri. Terima kasih atas apa yang Engkau berikan, semua makanan, rumah, keluarga, bahkan teman-teman pun. Engkau telah memberkati, kita sangat bersyukur atas apapun yang Engkau berikan. Semoga pandemi ini berakhir dan semua orang memuji-Mu. Engkaulah satu-satunya yang tidak tergantikan. Engkau yang memberikan kita petunjuk untuk di mana jalan yang benar tanpa membelok ke kanan ataupun ke kiri. Terima kasih Allah Bapa yang di surga sama Tuhan Yesus. Kita semua bersyukur. Haleluya. Amin. Jadi kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi anak-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi anak-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam adik-adik, apa kabarnya adik-adik di rumah? Tetap semangat ya. Pasti adik-adik udah tambah besar ya, gendut ya, karena banyak makan di rumah. Ya, baik adik-adik, kita ketemu kembali dengan Kak Teguh. Ya adik-adik ya. Baik adik-adik, GBI My Home dimanapun berada adik-adik. Salam, halo, halo. Ya, baik adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Baik adik-adik, kita berdoa.
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat, anugerah, perlindungan, pertolongan-Mu bagi kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan agar kiranya Tuhan mengurapi kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya kakak-kakak sekolah minggu yang melayani pada hari ini Tuhan urapi dengan luar biasa. Demikian adik-adik Tuhan duduk manis, diam Tuhan, mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, halo. Ya, baik adik-adik. Kak Teguh mau kasih yel-yel pada adik-adik sebelum mulai ibadah, boleh? Ya, boleh ya. Begini adik-adik ya. Kak Teguh ini karangan Kak Teguh sendiri, ya. Ayo kita belajar yuk. Yuk, tepuk sekolah minggu. Ayo gereja, puji Tuhan. Oh yes, Yesus. Bisa adik-adik? Ya, kita ulang sekali lagi. Ayo semua bisa ya. Yang kelas Joy mana? Yang kelas Joy angkat tangannya. Kelas Fish, kelas Joy itu dari usia belum sekolah ya adik-adik ya, sampai usia 6 tahun, kemudian kelas 1 sampai kelas 3 SD itu kelas Fish, yang Love adik-adik kelas 4 sampai kelas 6. Ya benar-benar, yuk kita buat yel sekali lagi. Ayo, tepuk sekolah minggu. Ayo gereja, puji Tuhan, sembah Tuhan. Oh yes, Yesus. Yeay. Luar biasa adik-adik sekolah minggu ya. Pasti bisa ya adik-adik ya. Baik adik-adik. Adik-adik mau tahu nggak? Biasanya Kak Teguh ditemani oleh siapa adik-adik? Siapa? Ya benar adik-adik. Hari ini kembali Kak Teguh akan ditemani oleh Monkey. Halo. Apa kabarnya teman-teman semua? Halo ya. Monkey senang dengan teman-teman semua ya. Ya, halo, sehat-sehat semua ya Monkey. Doain semuanya ya. Ya Kak Teguh. Adik, teman-teman, kita akan mau dengarkan firman Tuhan dari Kak Teguh. Apa judulnya ya Kak Teguh? Judulnya adalah apa ya? Mendengarkan dan melakukan firman Tuhan adik-adik. Siapa yang mau belajar mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Ya, semuanya adik-adik ya. Semua mau mendengarkan firman Tuhan. Baik adik. Sebelumnya adik-adik, Kak Teguh mau tanya dulu. Yang mendengar itu biasanya apa ya adik-adik? Alat yang diciptakan Tuhan dalam tubuh kita itu untuk mendengar apa? Tahu Monkey? Apa ya Kak Teguh? Monkey nggak tahu. Misalnya gini adik-adik, mata itu gunanya apa? Melihat. Ya, demikian juga kalau mendengar itu apa adik-adik? Telinga. Ya, telinga, karena Kak Teguh sudah pegang telinga Monkey. Iya, benar Kak Teguh. Ya. Baik adik-adik, luar biasa ya adik-adik ya. Baik, kita mau belajar dulu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ini perlu adik-adik, karena adik-adik di rumah harus menjadi cerminan. Ya, kata Tuhan bahwa kita orang Kristen itu harus menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kita buka dulu firman Tuhannya adik-adik ya. Ya, kita buka dulu Matius 13 ayat 1 sampai 8. Yuk, sama-sama kita katakan 1, 2, 3 ya. Matius 13 ayat 1 sampai 8. Yeay. Ayo baca Monkey. Ayo teman-teman, ikuti Monkey di rumah ya. Sama-sama ya teman-teman. Ayo teman-temannya Monkey baca ya. Adik-adik juga baca di rumah. Baik. Perumpamaan tentang seorang penabur. Iya. Monkey baca ya. Ya Kak Teguh, ya.
Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ya, kemudian tetapi sesudah matahari terbit, layurilah ia dan menjadi kering, tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, sudah. Ya, adik-adik sudah semua ya. Ya, baik adik-adik, semuanya sudah membaca firman Tuhan. Ya, hari ini Tuhan ingin mengajar kita melalui firman Tuhan, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu melalui perumpamaan tentang tuayan adik-adik. Ya, penabur adik-adik, masuknya adik-adik ya, melalui penabur. Yuk kita lihat dulu videonya adik-adik ya. Ayo kita lihat videonya adik-adik.
Baik adik-adik, adik-adik sudah mendengarkan ya. Tadi video kita melihat langsung ya adik-adik, yaitu tadi tentang seorang penabur. Satu orang penabur adik-adik, dia menaburkan benih. Ya adik-adik, dia tabur benih di sembarang tempat. Ada di mana adik-adik? Yang pertama itu ada di mana adik-adik? Di jalan, di tepi jalan adik-adik. Yang kedua apa? Di tanah yang berbatu. Benar. Yang ketiga menabur di semak duri. Ya benar, menabur di semak duri. Yang keempat di mana Mangki? Ya, menabur di tanah yang subur. Ya benar. Jadi ada 4 adik-adik. Seorang petani menaburkan benihnya. Adik-adik, ada 4 benih yang ditaburkan oleh penabur tersebut. Yang pertama adik-adik itu di tepi jalan. Coba adik-adik bayangkan dulu adik-adik, ketika benih kita menaruh benih itu di tepi jalan, apa yang terjadi adik-adik? Ya, tadi kita sudah lihat videonya. Benar. Ya, di tepi jalan itu banyak sekali orang berlalu lalang. Jadi benih itu dipijak-pijak oleh orang. Kemudian ada burung terbang adik-adik. Kemudian dia patuk. Maka benih itu tidak jadi. Iya benar adik-adik. Ini sumpah adik-adik di gereja atau di rumah pada saat ini dengar ibadah ya, dengar firman Tuhan adik-adik di rumah. Ketika kakak-kakaknya menyampaikan firman Tuhan, adik-adik nggak mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik lari. Bahkan Kak Teguh pernah lihat adik-adik itu keluar kalau pas ibadah. Jadi adik-adik itu firman Tuhannya tidak sampai kepada adik-adik. Makanya adik-adik nggak boleh ya adik-adik ya. Nggak boleh kalau kita ibadah adik-adik, kita harus masuk, kita mendengar firman Tuhan. Kalau nggak adik-adik seperti benih yang ditabur di tepi jalan. Mau? Siapa yang mau benih yang ditabur di tepi jalan? Ya, tidak ada adik-adik ya. Baik, benar adik-adik. Yang kedua adik-adik, kata firman Tuhan itu, kalau kita mendengarkan firman Tuhan itu, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Jangan seperti seorang petani yang menaruh benihnya itu di mana adik-adik? Di tanah yang berbatu-batu. Ya, seperti gambar ini adik-adik. Jadi ketika petani itu menabur benih di dalam batu, apa yang terjadi adik-adik? Ketika benih itu adik-adik mau tumbuh adik-adik, tiba-tiba ada batu adik-adik. Kemudian benih itu tidak bisa tumbuh, jadi mati karena ada batu adik-adik. Iya, jadi jangan menabur di batu-batu. Benar adik-adik ya. Jadi ini artinya apa Kak Teguh? Artinya adik-adik, ini adik-adik datang ke gereja atau mendengar firman Tuhan, tapi di dalam gereja atau ketika menyampaikan firman Tuhan oleh kakak-kakak sekolah minggunya, adik-adik asik main gawai. Apa itu Kak Teguh main gawai? Main gawai itu tahu apa enggak? Artinya apa adik-adik? HP. Jadi bahasa Indonesianya itu HP itu bahasa Inggris ya adik-adik, handphone. Tapi bahasa Indonesianya itu gawai. Adik-adik sibuk main game ya. Kak Teguh sering lihat itu, sering main game. Itu tidak boleh. Itu bagaikan adik-adik menabur firman Tuhan, menabur benih di tanah yang berbatu. Jadi nggak boleh adik-adik ya. Kalau di gereja jadinya nanti seperti tanah yang subur. Gimana yang tanah subur ya Kak Teguh ya? Gimana ya? Ya, yang ketiga adik-adik, kata firman Tuhan apa tadi? Di Matius 13 ayat 1 sampai 13. Ya, di Matius 13 ayat 1 sampai 8. Apa tadi adik-adik? Yang ketiga adalah menabur di semak duri. Siapa yang mau kena duri? Adik-adik pernah lihat duri nggak? Coba lihat filmnya ya, film Tuhan Yesus ketika itu Tuhan Yesus disalib, kemudian ada mahkota duri. Gimana adik-adik, sakit ya? Sakit, kena duri adik-adik. Kalau adik-adik juga menanam
benih itu di semak duri, apa yang terjadi adik-adik? Ya, benih itu bisa tumbuh, dia semakin besar dan semakin besar. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian dia mati, Kak Teguh. Iya, dia mati adik-adik, karena duri itu kan tajam. Gimana adik-adik kalau di dalam semak duri gitu? Aduh, kanan kiri, aduh sakit, aduh. Sakit adik-adik. Jadi demikian juga tanaman itu adik-adik. Kalau ditaruh di semak duri, dia mati. Jadi nggak bisa. Ini artinya apa, Kak Teguh? Ini adik-adik, ketika kalian mendengar firman Tuhan adik-adik di gereja atau dimanapun berada adik-adik dengan hikmat mendengar firman Tuhan, dengan seksama. Wah, adik-adik tahu firman Tuhan itu. Kemudian adik-adik mengerti firman Tuhan itu. Tapi pas pelaksanaannya adik-adik tidak melakukannya. Contohnya apa, Kak Teguh? Ya, contohnya begini, ketika adik-adik mendengar firman Tuhan, adik-adik mengerti, tapi ketika ada kegiatan di rumah atau di sekolah adik-adik, misalnya ujian adik-adik itu mencontek. Ketika adik-adik mencontek itu, adik-adik tidak melakukan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, nggak boleh mencontek. Demikian juga misalnya adik-adik berkelahi, ketika ada teman-teman yang mengajak adik-adik berkelahi atau membuat adik-adik tersinggung, kemudian adik-adik langsung main pukul. Nah, itu tidak menjadi contoh, bagaikan adik-adik benih yang ditanam yang di semak duri. Jadi itu tidak diinginkan Tuhan. Tidak diinginkan Tuhan ya, Kak Teguh. Jadi susah juga ya untuk melakukan firman Tuhan ya, Kak Teguh. Iya, mungkin susah-susah gampang, tapi kalau kita mau adik-adik bisa semuanya. Ya, yang keempat apa adik-adik? Kita harus menabur di tanah yang subur. Ya, di tanah yang subur ya, Kak Teguh. Ya, petani adik-adik. Ya, kita lihat petani adik-adik itu menaruhkan benih-benihnya itu di tanah yang subur. Ketika benih itu ditanam adik-adik, kemudian muncullah tunas-tunas, batang-batang, dan akhirnya mungkin buah itu buah yang adik makan, buah apel, buah segala macam. Itu karena tanahnya itu subur. Artinya apa adik-adik? Ada yang tahu? Mangki tahu? Mangki tahu. Jadi begini kayak teman-teman, kalau teman-teman dimanapun berada, ketika mendengar firman Tuhan harus tahu, nggak disimpan. Ketika dengar firman Tuhan itu nggak masuk dari lubang telinga kiri, kemudian keluar telinga kanan, tapi harus disimpan. Iya, benar Mangki. Jadi ketika dengar firman Tuhan adik-adik, masuk ke telinga kiri, jangan langsung keluar telinga kanan, tapi disimpan di sini, diproses. Kalau perlu ditulis adik-adik. Ketika adik-adik tulis, tidak lupa adik-adik. Ketika ada suatu kejadian atau sesuatu yang di dalam lingkungan adik-adik semua, misalnya adik-adik ada suatu masalah, misalnya di sekolah adik-adik tidak belajar, tidak tahu soal itu, kemudian adik-adik tidak menyontek. Ya, tidak mencontek. Ketika mama kalian di rumah adik-adik suruh kalian untuk misalnya, Badu, kerjakan dulu, cuci piring, seperti itu. Nggak mau, Ma. Nah, seperti itu. Jangan adik-adik ya, jangan ya. Nah, itu seperti tanam benih yang ditaruh di semak duri adik-adik. Tapi lakukan yang baik. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, nggak boleh mencuri, nggak boleh mencontek, nggak boleh mencontek, nggak boleh melawan orang tua. Kata Tuhan seperti itu, ya adik-adik, nggak boleh melawan orang tua. Ya, seperti itu adik-adik. Ya, jadi sudah ngerti adik-adik? Mungkin sudah ngerti. Wah, luar biasa ya teman-teman. Firman Tuhan hari ini mengenai mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan? Ayo, siapa adik-adik? Siapa yang mau? Mangki mau. Iya, adik-adik harus
mau. Tadi Tuhan sudah memberikan perumpamaan tentang penabur, adik-adik ya. Jadi adik-adik di rumah juga harus mau mendengarkan firman Tuhan kemudian dan melakukannya. Mendengar bukan langsung keluar adik-adik, mendengar tapi disimpan, dan ketika adik-adik mengalami sesuatu godaan dari iblis, adik-adik ingat firman Tuhan itu dan tidak melakukan apa yang dikehendaki daripada iblis. Adik-adik harus melakukan yang baik karena Tuhan mencintai adik-adik. Ya, adik-adik. Baik adik-adik, cukup sekian adik-adik ya. Mari kita berdoa dulu yuk. Mangki, pimpin doa kita ya. Baik, Kak Teguh. Bisa berdoa? Matanya nggak bisa tutup. Asik nggak bisa tutup. Iya, Kak Teguh. Mari kita berdoa adik-adik yuk. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan sekarang mungkin kami selama ini kami salah Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar pada pagi hari ini. Tuhan, berkati kami, ajari kami, tolong ingatkan kami Tuhan ketika kami dalam keseharian kami ada godaan daripada iblis untuk melakukan hal jahat. Kami sudah tahu firman ini dan kami tidak melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin ya adik-adik ya. Halo. Ya, cukup sekian dulu dari Kak Teguh ya adik-adik ya. Sampai ketemu kembali di ibadah daring berikutnya. Haleluya. Dadah. Dadah.